Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herpina Rusanti, SPD MMPD. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Tambangunan. Selain itu, saya juga sebagai pengajar fisika. Jadi nanti kalian yang masuk jurusan IPA akan ketemu dengan saya. Untuk hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, yang dipelajari itu adalah tentang pengertian dan ciri perkembangan, prinsip perkembangan, aspek perkembangan, proses perkembangan, fase atau periode perkembangan, fakta-fakta perkembangan. Pengertian dari perkembangan itu sendiri adalah perubahan yang progresif dan kontinu dalam diri individu dari mulai lahir sampai meninggal. Perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaannya atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Sistematis artinya dia bersifat teratur atau mengikuti pola tertentu. Contohnya, apabila seseorang itu dapat berjalan jika tulang dan otot orang tersebut kuat atau sudah matang. Kemudian progresif artinya perubahan bersifat maju, meningkat atau mendalam. Contohnya, fisiknya kecil jadi besar. Pengetahuannya yang tadinya sederhana menjadi kompleks. Berkesinambungan artinya berlangsung saling mempengaruhi. Nah, jika seseorang itu bisa berjalan, berarti dia sudah pernah atau sudah menguasai duduk, merangkak, dan berdiri. Ciri umum dari perkembangan adalah yang pertama itu perubahan fisik dan psikis, perubahan dalam proporsi, lenyapnya tanda-tanda lama, diperolehnya tanda-tanda baru. Prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, proses yang tidak pernah berhenti atau never ending process. Artinya terus-menerus berkembang atau berubah, dipengaruhi pengalaman atau belajar sepanjang hidup sejak masa konsepsi sampai tua atau mencapai kematangan. Saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan baik fisik, emosi, intelijensi, sosial satu sama lain saling mempengaruhi. Dan ada korelasi yang positif antara aspek tersebut. Mengikuti pola atau arah tertentu. Artinya setiap tahap merupakan hasil perkembangan tahap sebelumnya yang merupakan persyaratan bagi perkembangan selanjutnya. Terjadi pada tempo yang berlainan. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Misalkan, si A, dia lahir pada bulan Agustus, dan si B pun lahir pada bulan Agustus. Namun si A, pada saat umur 1 tahun, dia sudah bisa berjalan, sudah tumbuh gigi. Sedangkan si B, dia masih belum bisa berjalan, dan belum bisa tumbuh gigi. Itu artinya ada tempo-tempo yang berlainan. Kemudian, individu normal yang mengalami fase perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian ke masa tua. Mempunyai ciri khas sampai usia 2 tahun, memusatkan pada mengenal lingkungan, menguasai gerak fisik, belajar bicara, itu pada usia 3-6 tahun. Dan perkembangannya dipusatkan menjadi manusia sosial. Artinya dia mulai belajar mengenal lingkungan di sekitarnya. Dari konkret ke abstrak, berpikirnya konkret ke abstrak, artinya
berpikir itu yang nyata, kemudian dia menghayal, ya seperti itu. Egosentris ke perspektifisme, dirinya sebagai pusat memperhatikan orang lain dan lingkungan. Nah, dia sudah bisa membedakan, oh itu cantik, oh itu gagah, oh itu cakep. Nah, seperti itu. Bahkan dia juga mau jadi pusat perhatian, seperti suka main TikTok dan segala macamnya. Ada outer control ke inner control. Artinya ada kontrol dari orang tua ke diri sendiri. Seperti misalkan pada saat kita mau jalan malam, pasti ditanya kemana, jangan pulang malam-malam, jangan pulang terlalu ini, dan segala macam. Itu adalah kontrol dari orang tua. Nah, aspek-aspek perkembangan itu ada fisik, kognitif, dan psikososial dan moral. Aspek fisik itu meliputi perubahan pada sifat fisik individu, yaitu gen, otak, badan, motorik, hormonal, dan fungsi fisik. Biologisnya, perubahan anatomis, adanya perubahan kuantitatif. Misalkan, yang tadinya nggak ada kumis, ada kumisnya. Yang tadinya nggak tumbuh bulu kecil-kecil, ketiak misalkan, sudah mulai ada. Itu pertumbuhan secara biologisnya. Kemudian motoriknya, perkembangannya terus menerus seperti saraf, otot, dan segala macamnya. Aspek kognitif itu meliputi perubahan pemikiran, intelijensi, dan bahasa. Artinya apa? Yang tadinya waktu masih kecil suka main-main, mandi-mandi air hujan tanpa pakaian. Nah, sekarang sudah malu. Kalau misalkan mandi-mandi, jangankan mandi-mandi nggak pakai baju. Mandi-mandi pakai baju pun pasti di tempat yang agak sepi. Nggak mau lagi di pinggir-pinggir jalan main-main hujan dan segala macamnya ya. Kemudian bahasa. Nah, ini jika dia dilahirkan di lingkungan misalkan orang Banjar, kemungkinan dia akan bahasa Banjar meskipun dia orang tuanya tadinya adalah orang Jawa, tapi karena sudah dibiasakan untuk menggunakan bahasa Banjar, akhirnya dia pakai bahasa Banjar. Begitu juga sebaliknya. Perilaku kognitif itu bisa dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran tes intelijensi. Laju perkembangan intelijensi berlangsung sangat pesat sampai masa remaja. Setelah itu kepesatannya berangsur menurun. Nah, artinya itu kita mencapai puncaknya pada saat kita remaja. Nah, itu masih ingat-ingatnya. Kalau sudah kayak ibu, ini udah lupa ya. Kadang lupa meletakkan kacamata, itu juga lupa. Meletakkan pulpen. Nah, di mana? Nah, seperti itu ya. Karena itu udah mulai menurun. Nah, seperti kalian yang masa-masa remaja yang masih ibaratnya masih fresh lah otak dan pikirannya. Jadi pergunakan hal itu sebaik-baiknya. Aspek psikososial atau moral meliputi perubahan pada relasi individu, emosi, kepribadian, dan moral. Artinya di sini kita bisa terbentuk bagaimana rasanya kepedulian kita terhadap orang lain dan segala macamnya. Moral, ketika individu mulai menyadari bahwa ia merupakan bagian dari lingkungan sosial di mana ia berada, bersamaan itu pula individu mulai menyadari bahwa dalam lingkungan sosialnya terdapat aturan-aturan, norma-norma atau nilai-nilai sebagai dasar atau patokan dalam berperilaku.
keputusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan norma yang berlaku dan nilai yang dianutnya itu disebut moralitas. Nah, seperti kita masuk ke SMA Tambang Ulang. Di sini ada aturan-aturan yang harus diikuti. Seperti misalkan kita masuknya jam 7.30. Nah, kalian datang jam 8. Otomatis itu sudah menyalahi aturan. Nah, mungkin di sini ada sanksi. Nah, itu sudah harus siap untuk menerimanya. Kenapa? Karena kalian sudah menjadi warga SMA Negeri 1 Tambang Ulang. Begitu juga misalkan dari segi pakaian. Pakaiannya keluaran, misalkan biasanya laki-laki itu suka pakaiannya tidak rapi, dikeluarkan. Nah, itu juga ada sanksi-sanksi di sini ya. Jadi, pada saat kalian masuk ke SMA Negeri 1 Tambang Ulang, kalian itu sudah tahu aturan-aturan apa yang harus kalian ikuti dan yang harus kalian tinggalkan. Proses perkembangan. Yang pertama adalah biologisal, kognitif, dan psikososial. Nah, ketiga proses itu saling berkaitan secara berbelit-belit. Artinya dia tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lainnya, ya. Kemudian mempelajari bagaimana proses psikososial mempengaruhi kognitif dan sebaliknya begitu pula dengan aspek biologis. Artinya saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Periode perkembangan. Tahap perkembangan seorang bayi itu sejak lahir sampai dengan umur 18 bulan, itu disebut dengan bayi. Kemudian ada tahap perkembangan seorang kanak-kanak awal, itu dari umur 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap perkembangan seorang usia bermain dari 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi pada saat ada usia kita 3 tahun sampai 5 tahun itu masih maunya bermain, masih maunya bersenang-senang seperti itu. Makanya ada yang namanya playgroup, ada yang namanya TK dan segala macamnya. Kemudian ada tahap perkembangan seorang usia sekolah. Nah, itu berusia 6 sampai 12 tahun. Dan itu disebut dengan wajar atau wajib belajar. Tahap perkembangan seorang remaja itu pada usia 12 sampai 18 tahun. Kemudian tahap perkembangan seorang dewasa awal itu pada usia 18 sampai 35 tahun. Dan tahap perkembangan seorang dewasa, nah itu pada usia 35 sampai dengan 65 tahun. Tahap perkembangan seorang dewasa akhir itu di usia 65 tahun sampai dengan meninggal dunia. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Itu yang dari anak-anak, usia bermain. Nah, tuh udah kenal pacar-pacaran, bergandeng-gandengan. Nah, itu sampai usia tua. Faktor yang mempengaruhi perkembangan. Seberapa jauh perkembangan individu terjadi dan bagaimana kualitas perkembangan yang bergantung pada kualitas hereditasnya dan lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat faktor hereditas, keturunan atau gen. Nah, makanya ada peribahasa mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu misalkan orang tuanya suka pemarah, kemungkinan anak-anaknya ada juga yang pemarah, cepat emosi, temperamental, dan segala macamnya. Mungkin ada hidungnya mancung. Nah, jadi anaknya juga
hidungnya mancung. Itu juga sebaliknya. Lingkungan, fisik, psikis, sosial, dan religius. Hereditas itu totalitas karakter individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen. Nah, itu tadi seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi ya. Faktor lingkungan. Berbagai peristiwa, situasi, atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Nah, ini faktor lingkungan ini sangat cepat bisa membentuk seseorang. Contohnya, misalkan dia itu berteman dengan seorang yang jualan arang, otomatis dia pulang pun sedikit tidaknya akan ada coreng arangnya. Nah, seperti itu. Kalau temannya itu adalah orang yang jualan arang. Tapi kalau temannya adalah orang yang jualan parfum, maka saat dia pulang, sedikit tidaknya dia akan membawa bau harum dari temannya yang jualan parfum tadi. Ya, begitu kira-kira ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.